ngurusin transmisi ya, naikin transmisi TI 71. Sekarang kita ngecek-ngecek unit yang lain ya. Ada satu unit ini tracker 93 yang tadi pagi juga kita review. Itu kondisinya sekarang sudah diperbaiki teman-teman. Sama problemnya itu ketika setiap dumping terus jalan habis pakai brake itu kondisinya transmisinya error teman-teman. TI 135 engine-nya sudah running, mau tes transmisi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita lanjut lagi ya. Jam 14.16. Tadi kita sudah kerja di office, terus pekerjaan juga habis istirahat sudah selesai. Kita balik lagi ke workshop teman-teman. Workshop masih full. Film buang tak? Jadi tadi kita sudah ngurusin transmisi ya, naikin transmisi TI 71. Sekarang kita ngecek-ngecek unit yang lain ya. Ada satu unit ini tracker 93 yang tadi pagi juga kita review. Itu kondisinya sekarang sudah diperbaiki teman-teman. Jadi ada beberapa kondisi yang dimana angin itu tidak bisa ngerilis, terus kondisinya over pressure ya, mengakibatkan di air dryernya bermasalah. Terus ada beberapa juga di tipping valve itu juga bocor ketika dumping, maka anginnya drop, terus kondisinya mengakibatkan error transmisi. Nah sekarang ini sudah selesai diperbaiki. Ini kita tes sekarang. Powernya ya, sekarang untuk pressernya sudah 9 ya, 9 bar. Ini sudah maksimum dan ini sudah bagus. Mudah-mudahan tidak ada kendala di anginnya. Di bawah sana itu masih dicek mandor sama mekanik. Jadi kondisinya masih dicek-cek lagi ya, untuk memastikan kondisinya apakah benar-benar sudah siap untuk kita rilis ataupun kondisinya masih perlu perawatan perbaikan. Jadi tadi sudah dicek banyak hal yang menjadi problem ya. Terus sekarang sudah kemungkinan sudah bagus, sudah di cross check lagi sama bapak pengawas itu. Kalau melihat pressernya ini sudah normal ya, pressernya sudah normal. Kita kuras dulu full. Kuras dulu full. Bis ya, nambahnya cepat atau enggak. Ini nambahnya cepat sih teman-teman. Nambahnya lumayan. Nambahnya lumayan cepat ya. Nih naik ya. Entek, tak kuras sih. Lagi 7 bar. Coba gas sampai buang.
Kita tes sampai buang. Ventilatornya hidup ya itu ya. Kita tunggu sampai buang di 9 ya, ataupun 10 bar ini. Harusnya buang. Sepuluh bar, 7. Ya, kuntul. Wes, kenapa nih kabel saya, Bu? Ya, ya, langsung. Saya tasin angin, saya. Sudah normal. Jadi dari mekanik akan merapikan kabel wiringnya dulu. Kita akan review ya, kenapa tadi bisa terjadi seperti ini, teman-teman. Kita akan jelaskan dulu kenapa bisa terjadi problem di air induction system ya. Kita akan turun dulu. Ntar kita tunggu penuh dulu, teman-teman. Nah, no. Harusnya buang rene tangki juga iya. Nanti tangki. Karena yang modernisasi, langsung rilis juga mungkin. Lo kan tak belum rilis kan? Iya, itu masalahnya. Kurang api kita. Ini kayaknya lubangnya bermasalah loh, coba lihat ya. Mata nih. Lubangnya bermasalah kan? Tahu. Coba lihat dulu. Coba tes. Jadi harus nggak tahu lah ya. Kalau bermasalah, kalau kamu hari itu kacau, Sana lo. jadi kemarin tuh orang-orang itu sibuk ngeklaim ini kan, waranti. Dia nggak dicek regenerasinya ini. Aktif nggak ini? Ya. Berarti yang enggak dari dicek sama Nasrullah mungkin langsung sembuh. berarti habis training kemarin ada gunanya juga berarti ya? Aku tadi dikasih manual tuh sama dia. Ini loh Pak, kabelnya yang ini. Oh iya Dari iya. ini ke ini. Ya kan Mas? Tadi kan kamu yang kasih tahu kan kabelnya kemana-kemana kan? Tapi minta posisi ini. Apa ya? Nah, jadi pas posisi nurunin, biasanya operator kan nggak dibeliin ini. Nah, jadi posisi Buang terus. Tukar ditukar. Bosnya, sweet. Kayaknya kena ini. Oh iya iya. Iya.
Kemarin yang dibuka sama si Fajar ganti kingpin sebelah mana? Ada apa? Ganti kingpin ini. Sebelah kiri. Yang kanan belum. Fajar sama siapa? Fajar sama aduh Spirnanda ya. Berdua ya. Yang kanan kenapa? Oblak. Katanya oblak. Tapi kan selalu aku ingat si Dimas ini ganti kingpin juga ini. 1, 2, 3. Iya, itu masih tulisan Dimas di tampan pejuang kingpin siaga. Jangan-jangan Pak Watnya longgar. Apa bearingnya? Itu dia. Ceknya sini. Sebelah kiri dia kemarin. Ingat aku si Oke, lanjut langsung. Kita mulai ya teman-teman. Secara historical problem tadi, sorry kameraku aman. Jadi historical tadi itu kondisi unit TI-93 ini ya. 93 ini sudah lama problem ya. Problemnya itu ketika setiap dumping terus jalan habis pakai brake itu kondisinya transmisinya error teman-teman. Transmisi error, tidak bisa jalan. Nah, saya akan kupas tuntas ataupun kita akan bahas mengenai Iveco Tracker ini dengan detail teman-teman. Detail dan tentunya juga ilmu ataupun dengan pengetahuan saya mengenai Iveco Tracker ini ya. Jadi awal dari problem untuk air drop, pressure drop terus itu ada beberapa masalah. Tadi salah satunya di bagian dryer ya. Jadi bagian dryer ini awalnya kondisinya selalu tidak buang. Jadi nggak ada buang angin ya. Jadi dryer ini adalah buangan ketika angin sudah penuh ya 12 bar itu akan ngerilis, akan buang. Tapi aktualnya dia akan bocor di bagian main relay valve di bagian dryer bagian four way valve ini. Setelah ditelusuri ada juga tadi masalah ada di bagian tipping valve dam ya, dia bocor terus teman-teman, bocor terus buang terus angin di sana. Nah, kembali lagi bahwa unit Iveco Tracker ini dia untuk aktivasinya transmisi itu juga ikut dalam tangki aksesoris transmisi dan begitu juga untuk damping teman-teman. Karena nyawanya ataupun hidupnya transmisi ini dia dari angin dan juga electrical system di bagian unit. Ketika anginnya dan electrical systemnya tidak berjalan, maka yang terjadi adalah error. Terus dari sisi errornya ada beberapa hal yang tadi dilakukan pengecekan. Salah satunya di bagian dryer juga. Dryer ini sudah elektrik ya. Dryer elektrik yang dimana dryer elektrik ini juga ada beberapa inputan dari ECU teman-teman. Contohnya di sini ada satu ini valve control untuk pressure dan juga di atas juga ini ada satu sensor yaitu untuk sensor level ya. Jadi ketika kita lihat di atas di kabin tadi ada bar, dia ngambilnya sensor dari sini untuk sensor pressure ini untuk barnya. Nah di sini ada main relay lagi sensor itu untuk membaca ketika dia sudah penuh, dia buka katup untuk membuang anginnya gitu ya. Nah disinilah letak dimana unit ini tadi bermasalah ya teman-teman. Jadi kondisinya itu terjadi over pressure dan dua sensor ini tidak membaca ya, karena tidak ada tegangan ataupun arus yang keluar dari kabel ini. Kabel ini tandanya Iveco ya, gampang ya. Ketika kabel warnanya sudah pink itu sudah keluar dari output ECU ya teman-teman. Kalau masih warna-warna standar hijau, merah biasa, hijau, coklat itu masih main kabel ataupun kabel induk dari sistem. Tapi kalau sudah warnanya pink, biru, kuning kayak gitu sudah keluar outputan dari ECU. Nah, tadi setelah dicek kondisinya memang tidak ada power dari ini nih kabel ini.
powernya tidak ada yang mengakibatkan overpressure. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika unit ini mengalami error transmisi, ternyata masalahnya di angin, dan juga penyebabnya harus dicek ya. Banyak yang harus dilakukan pengecekan, yang dimana pengecekan itu tidak hanya sekedar kebocoran tapi juga bahwa unit ini sudah elektrik, maka harus dilakukan pengecekan elektriknya juga. Nah, secara pengukurannya mungkin kita akan bahas nanti ya. Nanti beberapa kalau memang sudah ada waktu luang kita akan bahas mengenai pengukuran elektriknya, terus wiringnya arahnya kemana kita akan bahas. Yang jelas kita bahas mengenai inti masalahnya saja. Jadi error transmisi terus, angin bocor terus dari dryer, itu masalahnya bukan dari dryernya, tapi ada penyumbang ataupun penyebab lainnya yang harus dipastikan ya teman-teman. Salah satunya untuk elektriknya. Karena tentunya di Iveco Tracker ini dia sudah Euro 3. Dulu untuk Iveco Tracker ini elektrikal paling kompleks, di bawahnya T-Way ya sekarang ya. Sekarang itu sudah ada T-Way, yaitu elektrikalnya banyak. Kalau si Tracker ini juga dari Iveco dia elektrikal yang paling rumit ya dibandingkan unit yang lainnya. Jadi kompleks. Iveco Tracker ada berapa ya? 9 atau 12 CCU yang harus kita rawat. Tapi kalau unit yang lainnya mungkin paling 6, 8 kayak gitu ya teman-teman. Untung ada mekanik andalan ini, andalan kita bersama. Itu fungsinya apa, Le? Pot 4 itu, Le ya? Udah kamu kasih tahu belum, Dor? Pot 4 fungsinya apa, Dor? Belum kasih tahu. Belum kasih tahu ya? Dua tadi apa? Dua satu dua apa? Hah? Yang berapa? Beneran belum tahu dia, pot 4. Pot 4 belum tahu. Mau kamu hidupin lagi? Mau dihidupin lagi? Pot 4 nya enggak? Konektor ke kompresor belum. Yang kecil itu, yang L itu ya? Blok aja dulu. Lampunya nggak ya? Lampu. Lampu pecah nih. Gue. Lah gue barangnya suwi gue. Sek. Ini gantenane 9 piro ya nemburi kaya? 4 aku sih ganti anyar gitu. Burung di bekas ya. Kayak ono neng kono rotable. Ada. Ada. Udah diambil, boleh. Apa itu yang diambil? Iya, belum. Kamu tadi pinjam ke siapa? Pak Cecep Pri. Gorengan. Ngeliatin aku kok kayak orang minta gorengan, Sa. Pak Bambang dapat interview dari yang Yang kirim itu. iya semua. Sibuk tadi aku suruh interview dia aja. Nitip kalau ada yang PM masukin 1. Mekaniknya kemarin, mekaniknya belum. Kemarin tuh baru Pak? tireman sama ini. Interview karyawan baru, Pak. Heeh. National Mechanic gengnya Supri ada, Pak? Supri. Supriyadi. Saya lali aku. Itu sih, Pak. Apa? Supri. Seniorku. Supriyadi. Tapi masukinnya? Katanya Cek transmisi sekalian teman-teman. Transmisinya sepertinya plaknya bocor. Ini transmisi ZF Astronic ini sangat berbahaya sekali jika terjadi kekurangan oli sedikit gitu ya teman-teman. Cepat terjadinya kerusakan. ZF Astronic itu kelebihannya sangat banyak ya. Kuat, terus tangguh ya. Tapi kelemahannya juga ada. Kelemahannya leveling oli kurang sedikit aja. Dia akan apa ya, kurang begitu bagus ketika level olinya kurang sedikit, tidak sesuai dengan kapasitasnya 13 liter gitu. Jebol ya, sinkronya akan gosong. Seperti itu, makanya kan dicek lagi untuk kondisinya drain plug-nya ini kencang atau tidak. Dua kok. Ulah, kendor kok. Awas. Kendor.
Eh? Ngeri Pak. Kendor podol. Dol gede Pak. Dol katanya. Di senene dua-duanya ora ya senene. Ora cek oli ini lek. Nek ciri-cirine oli transmisi iki ketika dibuka plake utah aman. Tapi nek enggak utah iku sing ora aman. Enggak bocor kau. Kurang muter sian. Enteng. Ya ora, lumayan. Lumayan. Kendor. Oh, wis kendor berarti. Untung lek. 100 juta lek. Ini kan Pak. Hah? Iya, mandor tadi suruh ngapain dia? Cek. Cek apa? Tanya dulu nanti salah lagi. Tanya dulu tanya. Oke, saya mau ngecek yang lain dulu teman-teman. Kita lanjut nanti. Mendung, teman-teman. 15.48 cuaca mendung gelap. Sepertinya hujan akan turun di sore hari ini. Kondisi workshop aktualnya masih ramai padat ya teman-teman. Padat 1, 2. Kondisinya masih padat, masih ramai untuk speed up, untuk perbaikan unit teman-teman. Jadi unit yang tracker tadi ya 93 sudah dirilis itu sama pengawas sama mekanik. Tinggal unit-unit Iveco 682 yang ada di sini teman-teman. Dari ujung sampai ujung ini 682 semuanya. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang kritikal ya. Tadi 71 transmisi sudah naik, terus 135 itu engine juga. Engine sudah naik juga, transmisi sudah naik. Completed 1 TI96 ini completed kabin ya. Dulu accident terus sekarang completed kabin. Masih banyak progres di workshop ya. Belum di parkiran belakang. Parkiran belakang juga masih sangat banyak sekali teman-teman. Perbaikan-perbaikan yang harus kita kejar. Cuman sore hari ini lihat, waduh mendungnya tebal. Ngeri juga ya. Ngeri. Mendung tebal. Kita cek 145 kemarin yang ganti axle beam. Bracketnya stabilizer seperti apa? Apakah berpotensi patah atau tidak? Ini TI 95 ya. Nih. Ini kemarin bracketnya alhamdulillah kita buat saja bracket stabilizer ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak patah bracket stabilizernya. Dilas di main bodinya. Jadi mudah-mudahan aman. Kalau patah nanti berarti untuk stabilizer bracketnya kurang kuat, nanti harus di reinforce gitu teman-teman. Ini sudah diisi oli habis PM. Temuannya kan spring ini, spring depan itu harus diganti dulu nanti malam teman-teman mungkin. Spring depan nomor 3, entah kiri atau kanan ya, belum bisa kita lihat. Ya guys, aku paling action cam dulu ya teman-teman. Kita masuk ke workshop sana, kita coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman menggunakan action cam saja. TI 135 engine-nya sudah running. Mau tes transmisi teman-teman. Apa?
Jadi mau tes transmisi dulu. Tadi kan engine-nya sudah selesai, terus transmisi juga sudah selesai. Ini akan progres ngecek transmisinya aman atau tidak, teman-teman. Tri, cover baterai, Tri. Cover baterai. Oke, udah. Ini mau ngetes mundur 135 bangkit dari kuburnya ya, habis restorasi engine, rekondisi engine. Terus ini akan keluar, transmisi sudah dipasang, plat baru, semua baru, sudah mulai digas. Ini akan dites dulu, teman-teman. Kalau terlalu lama breakdown itu kadang ngeri ya, teman-teman. Kadang ada beberapa sistem yang bermasalah, terus kadang komponen-komponen elektrikal itu pada stuck ya, makanya ini di cross check lagi. Geper dulu, geper. Lampu-lampu aman netes ini. Klakson aman, semua aman. Tinggal ngecek subframe dan lain-lain ya, kondisinya seperti apa nanti. Itu engine bekasnya di sana, teman-teman. Engine bekasnya ini nanti spare part sudah komplit, nanti di rebuild sama teman-teman ini. Tapi masih nunggu manpower juga untuk rebuildnya. Jadi udah sekitar 14 hari plus berapa gitu pokoknya, teman-teman. Masih belum selesai ya, karena kemarin ada beberapa kendala turbo dan lain-lain. Ini sekarang turbo sudah aman. Terus transmisi sudah kita ganti klatnya sekalian, karena nanggung ya ketika turun transmisi engine sudah performa terbaik, tapi klatnya nih, klat masih lama. Sekalian kita ganti untuk life-nya supaya lebih panjang ya, karena untuk nutupin unit ini sudah breakdown lama, jadi tidak lucu nantinya ketika unit ini jalan terus breakdownnya berbeda lagi, yaitu kampas kopling. Jadi ya udah langsung diganti untuk kampas koplingnya supaya aman dan juga semuanya fit. Lap-nya juga fresh lagi, lap-nya baru lagi. Di workshop saat ini juga masih banyak sekali ya, teman-teman. Banyak unit-unit yang sedang maintenance, masih belum pada keluar spare partnya. Halo. Jadi masih kita tunggu spare part yang datang.
Tapi kita juga sudah mulai sounding mengenai percepatan spare part supaya aman, terus unit kita juga ready cepat, perbaikannya cepat ya teman-teman. Cuaca hari ini jam berapa ini? Jam 4.09 ya. 4.09 sudah gelap banget karena mendungnya full ya. Kemungkinan akan turun hujan malam ini. Jadi suasana badai, kondisinya juga hampir hujan. Yang terprogres hari ini ya teman-teman, ada 135, 93 yang tadi itu yang transmisi error, terus ada 71 juga transmisi, ada juga TI 148 itu final trap hubnya. Harap jasa lagi. Terbotes ah. Mau dicek dulu. Ya seperti ini ya kegiatan kita di workshop maupun kegiatan maintenance di unit kita. Jadi banyak sekali proses, banyak sekali tantangannya. Terus juga kita harus tetap fokus ya dalam menghadapi maintenance. Jadi kita aman untuk maintenance itu. Aduh, duh, 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 duh. Apa? Saya. Konting. Hah? Ini tadi gimana? Biar di situ dulu lah. Biar di progres. Masih koordinasi antara pengawas dengan mekaniknya. Yuk kita lihat juga engine yang kemarin kita ini sih. Engine yang diturunkan. Ini ya engine kemarin yang bekasnya 135 masih seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi kondisinya sudah haus. Besok ini kita akan refill ya untuk engine-nya. Aduh. Jadi engine ini mungkin hari Senin atau Selasa ya kita akan refill, kemungkinan loh ya. Tapi kalau orangnya masih belum ada ya engine ini nanti nunggu orangnya dulu teman-teman biar langsung dikerjakan. Sabotas ya? Sabotas. Hah? Sil PTO? Bukannya bingung ono sil PTO? Heeh. PTO, tapi baterai. Tahu apa? Hah?
Di tempat refill kita masih ada satu engine Iveco 682 Euro 3 yang ini ya. Ini Euro 3 masih belum kita progres. Nanti kita progres berbarengan engine-nya XTE 135 ya, Euro 5. Nanti kita akan kawal terus seperti apa progresnya, dan mudah-mudahan aman ya. Karena saya juga mau cuti teman-teman. Nanti mungkin cuti vlognya kita pikirkan ya seperti apa. Rotating stand buatan sendiri ini juga sudah menghasilkan beberapa engine yang sudah naik di sini. Jadi lumayan sih ada rotating stand ini, kita bisa lebih leluasa untuk assembly engine teman-teman. Jadi lebih leluasa, lebih nyaman ya untuk teman-teman teknisi ketika assembly ya. Bisa assembly di luar aja, tapi kalau assembly-nya di atas mesin rotating stand. Jadi kondisinya tetap aman teman-teman. Ada juga ini engine cat, cuman ini juga masih waiting part ini engine catnya teman-teman. Bukan lampu dulu. Gelap. Engine cat dan semuanya Iveco masih berbaris menunggu perbaikan. Luar biasa. Teman-teman masih full semangat untuk perbaikan unit. Ini engine C9 atau C8 ya, aku lupa. C9 sepertinya. Engine C9. Waktu masih lumayan ya, masih jam 4. Mudah-mudahan 135 masih continue besok, jelas. TI 148 mudah-mudahan bisa kepegang, masih progres untuk instalasi seal hub-nya. Kita coba akan lihat ke sana teman-teman. Mulai turun hujan teman-teman. Sama ke office dulu untuk ambil beberapa kebutuhan. Hujan. Nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita akan progres dulu pekerjaan yang ada di administrasi dulu supaya aman, nggak ada kendala spare part. Kita akan eksekusi dulu administrasinya. Oke, sampai jumpa nanti teman-teman. Ayo. Cuaca sore hari ini pukul 18.13 ya, kita waktunya pulang. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, mungkin di besok. Dan mungkin video kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Yang viral kan?